الإفادة والاستفادة والحصل تمسك بكتاب الله وسنة رسول عمل بهم ابتغى مرضاته وثابه وساقبه وحسن خاتمة عند الموت يا بنس شفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريته من أولياء من شفته صرف بركاته مسرور وانوارهم ومن نفاهات في الدين والدنيا الآخرة وبكل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا الآخرة وخاتمة عند الموت بعافية وعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman dan Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sebagai tugas utama kita. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran karya pada Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu aradhana fa'ana bih bi ulumi bi usair al-awliya usul min darini amin. Yang mana pada kita masih berada pada bab yang menjelaskan tentang ayat-ayat jawahir, yaitu terakhir kemarin sudah kita bahas ayat jawahir dari surat Al-A'raf. Sekarang kita membahas daripada surat At-Taubah, langsung kepada surat Taubah. Karena di Al-Anfal itu tidak ada poin untuk ayat jawahir itu. Ini ayat-ayat mengenai ma'rifatullah, yaitu firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 31. Sebetulnya di situ awal ayatnya tidak disebut di situ, tapi itu langsung di pertengahan ayat. Jadi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Karena ayat sebelumnya itu tentang qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair itu putra atau anak Allah, dan Nasara mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, itu di ayat 30, ayat 31 itu Allah mensifati mereka para ahli kitab, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para ahbar mereka, para ulama, alim ulama mereka, jadi kata hibrun atau habrun, namanya ahbar, orang yang banyak ilmunya, untuk ulama dari kalangan Yahudi, dan ruhban, dan juga menjadikan para rahib mereka dari Nasrani arbaban, mereka jadikan Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Kalau mereka menolak, kami tidak menjadikan ahbar dan rahib itu sebagai Tuhan. Ia memang tidak menyembah secara langsung, tetapi
mereka mengkultuskan para ahbar dan rahib itu sampai-sampai menghalalkan yang sudah Allah haramkan di kitabnya yang jelas-jelas haram di Taurat. Mereka hakomat Yahudi itu memberi penafsiran terhadap Taurat yang mereka kumpulkan, yang mereka sebut sebagai Talmud. Ya. Talmud itu terkadang hukum-hukum itu berbeda dengan hukum Taurat. Taurat mengatakan riba itu haram secara mutlak. Ya, pendeta mereka malah menghalalkan, pokoknya bukan sesama Yahudi. Nah, ini yang Allah maksud, mereka menjadikan rahib mereka sebagai Tuhan, seolah-olah hukum Tuhan dikalahkan karena ucapan para rahib dan para ahbar mereka. Ya. Kemudian bahkan diriwayatkan bahwa dari Adi bin Hatim, seorang Arab Nasrani, saya dahulu ketika masuk Islam itu datang ke Rasulullah SAW, sedangkan di leher saya ada salib, ada kayu salib dari emas, ada salib, gambar salib dari emas. Maka Rasul SAW mengatakan, ya Adi, ya Uday atau Adi bin Hatim, itrah hadha al-wazan min unukik, buanglah daripada berhala itu daripada lehermu. Maka saya pun membuang itu dan saya masuk kepada beliau, sedangkan beliau membacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kemudian saya katakan kepada Rasulullah, ini Rasul membacakan ayat tadi ini, mereka para rahib, para orang Yahudi menjadikan ahbar mereka dan Nasrani menjadikan rahib mereka semua sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maka saya katakan, kata si Adi, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kami Nasrani, karena dia mantan daripada orang Nasrani Arab, Adi bin Hatim ini. Bilang, kami tidak menyembah mereka, ya Rasul. Maka Rasul bilang, bukankah alaysa yuharrimuna ma ahallallah, bukankah mereka itu telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, para rahib-rahib tadi, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian ikuti. Kata Rasulullah SAW. Ya. Maka iya ya Rasul. Ya sudah, fatilka ibadatum, itu bentuk penyembahan mereka kepada rahib-rahib mereka. Bahkan firman Allah saja dikalahkan demi perkataan para rahib mereka. Bahkan seolah-olah Taurat itu tidak berlaku, seolah-olah. Ya, Talmud itu padahal itu penafsir, semua cuma penafsiran terhadap Taurat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, baru nanti setelah itu, ya, setelah sampai di wal masih ibnu Maryam wa ma umiru, ya. Ittakhadhu ahbarahum min dunillah. Wal masih ibnu Maryam, dan mereka juga menjadikan Masih bin Maryam, putra Maryam, Tuhan lain selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka, itu baru wa ma umiru, itu lanjutan ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka menyembah ilahan wahida, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Dia dari segala apa yang mereka persekutukan. Ya. Ini tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam pengaturan alam ini, dalam afalnya, perbuatannya, dalam sifatnya, dalam zatnya. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka, para Yahudi dan Nasrani itu, ahli kitab, menginginkan yuriduna, mereka menginginkan ayyutfi'u, untuk memadamkan nurallahi, cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Ini dengan lesan mereka. Ini maksudnya dengan kedustaan mereka atas nama Allah. Ya, dikatakan bukan inilah nabinya, ini Rasulullah maksudnya. Padahal sebelum itu mereka dapati, ya, sebelum datangnya Rasulullah atau sebelum diketahui nabi yang terakhir itu dari Bani Ismail, mereka bahkan sesumbar. Kami nanti kalau nabi itu datang, kami akan memerangi kalian wahai orang-orang Arab di belakang nabi itu.
Falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui daripada nabi itu, mereka justru ingkar kepada nabi yang mereka ketahui. Dibilang bukan inilah nabinya, ciri-cirinya bukan begitu dan seterusnya. Bi'alsinatihim. Mereka menginginkan biafwahihim, memadamkan nur Allah, cahaya Allah dengan lesan, dengan mulut mereka, yakni dengan lesan mereka, yakni dengan kedustaan mereka. Ya. Sebagian menafsirkan an-nur yang dimaksud itu Quran. Nur Allah itu adalah Al-Quran. Mereka ingin memadamkan cahaya Quran, ya, cahaya petunjuk Quran dengan lesan mereka, wa ya'ballah. Ya. Jadi mereka menolak Quran dengan lesan mereka sebagai pendustaan mereka kepada wahyu yang terakhir. Karena hasad yang Allah jelaskan di ayat yang lain, hasada min indi anfusihim. Mereka menolak itu semua karena iri dari diri mereka. Kenapa tidak diutus nabinya itu dari kelompok mereka? Kemudian wa ya'ballahu illa yu'timan nurahu. Dan enggan Allah, tidak mau siapa Allah kecuali untuk menyempurnakan siapa Allah itu akan nurahu, cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah hanya menginginkan untuk meninggikan agamanya, menampakkan kalimatnya, menyempurnakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak usah heran. Kalau ada orang yang kadang kita gemes, ya. Ada orang yang bermesraan dengan, ya memang kita dalam urusan sehari-hari muamalah. Bahkan Rasul sendiri bermuamalah dengan Yahudi, tapi kan bukan berarti bermesraan atau sampai tidak ada batas antara yang katanya ngakunya itu sebagai toleransi dan na'udzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa mereka merasa lebih ngerti toleransi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apa? Nurahu, ya termasuk Quran. Sebagian menafsirkan nur itu ya din itu, dinullah. Ya. Maka Allah tidak menginginkan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya, ini agamanya, ya, atau kalimatnya yaitu Quran, menampakkan kalimatnya, dan atau nurahu, yakni kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diantaranya adalah Quran itu, atau dinahu atau al-haq alladzi bu'itsa bihi nabiyuna SAW, itu nurahu. Atau Quran atau din, atau ma ja'a bihi an-nabi SAW, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua makna itu tidak bertentangan satu sama lain. Dari dulu sampai sekarang, mulai zaman Yahudi, mereka ingin coba mengkaburkan daripada Al-Quran sampai sekarang. Bahkan saya curiga, ya, dengan ya Allah alam ya, benar apa enggak itu kan pendapat pribadi saja. Kayak Ya'juj Ma'juj atau misteri-misteri Quran itu, mereka sebenarnya sudah menemukan hakikatnya, tapi mereka tidak mau mengumbar, karena kalau mengumbar kan sama juga dengan membongkar mereka punya kebohongan dan justru mendukung kebenaran Quran. Ya, tak mungkin mereka sudah masuk mana-mana. Jadi masa manusia, Bani Adam. Rasul mengatakan daripada Bani Adam di Bukhari. Keturunan Adam dari Yafith bin Nuh. Ya'juj Ma'juj itu dua bangsa, kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Kalau orang barat nyebutkan Gog and Magog. Gog dan Magog disebutkan di Bible mereka. Ada mereka dari apa namanya, dua bangsa daripada Yafith bin Nuh, keturunan Yafith bin Nuh. Karena Yafith bin Nuh itu, misalnya sedang lebih, saya tinggalkan di pembahasan Ya'juj karena ini bukan bahas Ya'juj Ma'juj, cuma tadi kebetulan ya, kemungkinan apa kebenaran yang mereka temukan itu masa tahu kita. Umpama mereka sembunyikan kemudian, karena ya itu tadi yuriduna liyutfi'u nur Allah. Tapi gimana pun mereka sembunyikan, ya tetap akan terbuka. Semua. Di antara mereka yang objektif dan bahkan masuk Islam bukan sedikit di antara para ilmuwan itu.
meneliti tentang arus bawah laut yang disebutkan di surah An-Nur. Min fawqihi maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Dia arus bawah laut itu yang Allah sebutkan di surah An-Nur. Terus awan cumulonimbus yang disebutkan di surah An-Nur juga. Terus banyak lagi fenomena-fenomena yang kalau memang Quran itu buatan Muhammad bin Abdullah SAW, tidak mungkin. Kalau memang itu buatan beliau hidup di gurun pasir. Bagaimana beliau melihat laut aja jarang. Bagaimana mengetahui gelombang bawah laut dan seterusnya. Tapi mau tidak mau, ya itu tadi wa ya'ballahu illa yutimma. Tapi Allah tidak mau kecuali itu menyempurnakan cahayanya. Silakan kamu tutupi. Ya, dan dari dulu mereka. Sebab ada orang yang sifat itu sedang-sedang saja lah. Tidak usah terlalu. Kita kan juga mengajarkan bunuh semua orang kafir, kan tidak begitu juga. Tapi jangan juga mesraan sama orang kafir sampai campur aduk agama. Ini juga tidak betul. Kan gitu. Sebagai perkara itu kan yang pertengahan, kalau umur usah tua, ya kita biasa saja. Jangan terlalu bermesraan. Karena ada yang coba seperti dari para liberal, pemahaman yang terlalu bebas, mencoba untuk membawa ayat-ayat seperti ini kepada pemahaman mereka. Itu kan dulu, waktu itu masih ada peperangan antara nanti masih permusuhan yang sengit. Sekarang terus kita pikir Allah itu bohong. Atau kita pikir Quran itu berlaku cuma pada zaman itu. Allah sudah mengerti. Allah sudah memberitahu kepada kita kan gitu. La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anitum qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bainakum ayati in kuntum taqilun. Saya sudah jelaskan ayat kalau kamu memang termasuk orang-orang yang berpikir. Qad badatil baghdha'u min afwahim. Sungguh telah nyata kebencian dan permusuhan dari lesan mereka, dan apa yang disimpan dalam hati mereka itu jauh lebih besar daripada apa yang mereka tampakkan. Terus pikir Allah itu bohong, atau dipikir Quran itu cuma berlaku pada saat itu kemudian. Orang seperti itu kan lupa kepada kaidah penafsiran Quran, bahwa kaidah yang sudah sangat masyhur dalam tafsir Quran itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dianggap itu adalah keumuman makna lafaz Quran, bukan kekhususan sabab turunnya. Nah, kalau cuma kekhususan sabab turunnya, terus bagaimana yang setelah, jangankan jauh-jauh ke kita yang 1400 tahun yang dekat-dekat dengan Nabi itu saja, bagaimana caranya menerapkan Quran kalau memang itu tidak berlaku gitu, atau cuma karena kekhususan sabab, tidak mungkin. Ya intinya kan kalau antum baca fikih itu sudah tentang bagaimana perlakuan kepada kafir zimmi dan sebagainya, itu sudah jauh daripada yang mereka gembar-gemborkan dengan omong kosong mereka, daripada hak asasi manusia yang itu bermuka dua. Ketika kelompok mereka baru mereka teriak-teriak, ketika jauh yang Islam ajarkan. Ya kan? Wallahu a'lam. Kemudian huwallazi arsala rasulahu. Dialah Allah yang telah mengutus. Ini Allah tegaskan lagi. Setelah Allah tegaskan bahwa Allah tidak mau kecuali menyempurnakan cahayanya, meskipun walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak suka. Meskipun mereka tidak suka. Jadi Allah mengatakan mereka tidak suka seperti itu. Islam ini banyak kan kita saksikan berapa tahun kemarin ya, ke belakang gitu. Karena seperti orang kebakaran jenggot, siapa itu yang dari Belanda tuh bikin film fitnah dan macam-macam fenomena-fenomena yang ada di Eropa. Itu kan tidak lain sebagai reaksi, kan tidak mungkin tidak ada asap tanpa ada api, ada asap tanpa ada api, tidak mungkin. Itu kan kejengkelan mereka itu bagaimana? Menurut penelitian mereka yang objektif, bahwa tidak ada agama yang bisa berkembang di Eropa melebihi daripada Islam, dan itu sudah terbukti. Kita punya orang yang kita kenal ya, di sana anaknya itu sekolah di Inggris. Dulu saya berapa tahun lalu ke sana itu sulit nyari masjid, berapa tahun. Kemudian sekarang ini kita cari ke Inggris itu malah
Kita lihat di Google atau apa tentang masjid itu banyak sekali. Tapi kan itu tidak dibuka. Karena mereka takut. Nah itulah akhirnya mereka mewujudkan reaksinya seperti ya itulah penghinaan pada Rasul, macam-macam bentuk video, karikatur, macam-macam. Nggak mungkin ada asap tanpa ada. Nah, itu kejengkelan mereka. Nggak mungkin. Walau karihal kafir, meskipun orang kafir itu tidak suka atau benci kasarannya. Dan mereka Allah bilang mereka tidak suka. Allah bilang kan walau karihal, orang kafir tidak suka. Bahkan dipertegas lagi dengan ayat berikutnya di ayat 33. Ya. Huwallazi arsala rasul bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana rasulnya itu Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan agamanya. Ya. Jadi dipertegas di ayat 33. Siapakah Allah? Ya, siapakah Allah itu yang mana dia tidak suka kecuali, tidak mau kecuali Allah akan menyempurnakan cahayanya. Siapa dia? Huwallazi arsala rasulahu. Dialah Allah yang telah mengutus para rasulnya. Allah pertegas. Siapa Allah yang dikatakan wa ya'ballahu illa ayyutimma nura itu siapa? Yang dimaksud Allah di situ huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk yaitu Quran. Ada yang mengatakan bil huda yakni bayanul faraid, penjelasan daripada fardu-fardu. Wa dinil haq, dan agama yang benar itu Islam. Liyudhhirahu, agar Allah menampakkan daripada Rasul itu, atau menampakkan daripada agama itu tadi, agama yang benar, liyu'liyahu wa yansuruhu, supaya Allah meninggikan agama itu dan memenangkan agama itu ala dini kulli, atas agama semuanya, atas semua agama. Walau karihal musyrikun, ya, meskipun orang musyrik tidak suka. Ya, meskipun orang kafir tidak suka, meskipun orang musyrik tidak suka. Jadi tidak ada satupun dari mereka, la ahli kitab walau orang kafir yang lain, yang menyukai daripada perkembangan agama atau perkembangannya daripada Islam itu, tersebarnya pada Islam itu. Itu berbeda pendapat ulama tentang liyudhhirahu itu, hak itu kembali ke mana? Ada yang mengatakan hak itu kembali ke Rasul SAW, supaya Allah menampakkan beliau, memenangkan beliau. Ya. Kembali ke Rasul, yakni supaya yu'alimu syara'id din kullih, supaya agar Allah mengutus, ya, mengajarkan syariat-syariat agama semua kepada beliau. Sebagian lagi hak itu kembali ke dinil haq, ke agama yang benar. Liyudhhirahu yakni Allah supaya memenangkan agama yang benar. Ya, sama maknanya, tidak merubah makna. Atau Allah memenangkan Rasul, dan kemenangan Rasul tentunya juga kemenangan bagi adinul haq. Ya. Dan juga nampaknya agama Islam atas seluruh agama yang lain, yang mana ujungnya adalah tidak disembah Allah kecuali dengan dinul Islam. Abu Hurairah mengatakan, dan itu terjadi ketika turunnya Isa bin Maryam, maka tidak ada satu agama pun kecuali masuk ke dalam Islam. Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, bahwa tentang turunnya Nabi Isa dari Nabi SAW, Rasul pernah bersabda, wa yahlak atau wa yahlik fi zamanil milalu kulluhu ilal Islam. Wa yahlik fi zamanihil milalu kulluha ilal Islam. Dan binasalah pada zaman Isa bin Maryam seluruh agama, ini nanti ketika turunnya beliau alaihissalam, ya, maka binasalah pada zaman beliau Nabi Isa bin Maryam alaihissalam al-milal, seluruh ajaran-ajaran agama ilal Islam, kecuali Islam. Bahkan dikatakan dalam sabda yang lain dari Miqdad bin Aswad, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, la yabqa ala dhuril ardi baitu madarin wala wabarin illa adkhalallahu kalimatal Islam imma bi azizin au bi dhulli dhalilin.
Ya. Maka tidak ada, kata Rasulullah SAW, tidak akan tersisa di atas muka bumi ini satu rumah pun, baik rumah yang terbuat dari pasir maupun rumah yang terbuat dari bulu hewan. Maksudnya berarti itu menunjukkan berbagai macam peradaban. Karena rumah itu kan macam-macam. Tidak tersisa satu rumah pun di muka bumi ini, kata Rasulullah. Baiti madarin wala wabarin, tidak juga rumah dari pasir, tidak juga rumah daripada bulu hewan, illa adkhalahullahu Islam, kecuali Allah akan memasukkan Islam kepada rumah-rumah itu. Entah dengan izzi azizin, dengan keperkasaan pengikutnya, ya, yani dengan masuknya mereka, tunduknya mereka kepada Islam sehingga mereka juga menjadi pendukung untuk memuliakan Islam, au bidzilli dzalilin, atau dengan kehinaan orang yang terhina. Ini mereka terpaksa, pada awalnya terpaksa masuk ke dalam Islam, kemudian setelah itu baru mereka betul-betul memeluk Islam. Dan pasti kita yakin apa yang disabdakan oleh Rasul SAW pasti benar. Bahkan dikatakan dalam sabda yang lain, Rasul SAW bersabda, la yadhabul lail wan nahar hatta tu'badul lata wal uzza. Tidak akan pergi malam dan siang sampai disembah al-lata wal uzza, berhala daripada orang-orang musyrik Makkah. Ya Rasulullah, katanya seorang sahabat, ini sahabat yang meriwayatkan ini yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, ma kuntu adzunnu ayyakuna dzalika ba'da ma anzalallahu ta'ala alaik. Walladzi arsala rasul bil huda dil haq. Ya Rasulullah, saya tidak menyangka, tidak menduga sama sekali itu akan terjadi yang kau bilang, ya, tidak akan pergi malam dan siang kecuali akan disembah Lat al-Uzza. Saya tidak menduga bahwa itu akan terjadi setelah Allah turunkan kepada Anda, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan agama yang benar. Bagaimana mungkin ya Rasul itu terjadi? Ya. Maka Rasul bersabda, yakunu dzalika masya Allah. Betul Aisyah, akan terjadi seperti yang Allah firmankan, liyudhiru ala dini kulli, agama Islam akan menang daripada seluruh agama. Itu akan bakal terjadi, kata Rasul, itu bakal terjadi. Kemudian satu Allah mengutus angin yang lembut, sehingga angin inilah kemudian yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Maka tidak tersisa kecuali orang-orang yang kufur. Ya ba'dzul ta'ala rihan thayyibah fatakbidu man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair tsumma yabqa man la khaira fihi farji'un nas ila dini abaihim. Maka nanti Allah akan tiupkan, Allah akan utus angin yang lembut, yang baik, yang sepoi-sepoi, lalu mencabut angin itu setiap orang yang ada di hatinya masih ada satu dzarrah, satu yang paling kecil daripada kebaikan, Allah cabut semua. Sehingga yang tersisa hanya man la khaira fi, orang-orang yang tidak ada kebaikan pada dirinya. Ya, maka mereka pun saat itu kembali kepada agama nenek moyang mereka. Makanya disabdakan dalam sabda yang lain oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah illa ala syirarin nas. Tidak akan bangkit kiamat kecuali atas orang-orang generasi yang terburuk. Alhamdulillah min dzalik. Jadi jangan mimpi menangi kiamat ya kalau di pihak Imam Mahdi, kalau di pihak sebaliknya naudzubillah. Orang kan senangnya lihat itu. Amal ndak, nyari tanda-tanda di YouTube. Sekian tahun lagi Dajjal bakal muncul. Pertanyaannya ya, Dajjal bakal muncul cepat atau bakal muncul? Imam Mahdi pasti saudara Rasulullah, benar Rasulullah yang beliau sampaikan, tidak mungkin beliau bohong. Pasti permasalahannya kita ini. Itu yang ramai kan. Padahal ilmu akhir zaman bukan untuk itu, bukan untuk beda-bedaan. Justru ilmu akhir zaman itu jadi bukan untuk tebak-tebakan. Ilmu akhir zaman itu supaya kita lebih waspada, lebih. Itu maksudnya bukan untuk menebak-nebak. Ini berapa tahun lagi akan terjadi ini, begitu, begini. Ajib. Karena kadang satu kejadian selain tanda yang besar ya, kalau tanda besar cuma terjadi sekali. Segala kejadian-kejadian akhir zaman itu kadang terjadi berulang beberapa kali. Seperti diantaranya di Bukhari sebutkan tentang tanda akhir zaman, tentang yakunu mautun, mutanun, kaku asil ghanam, akan terjadi mutan, ini akan terjadi wabah penyakit yang akan merenggut banyak orang, kaku asil ghanam, seperti banyaknya rambut di bulu kambing.
Dan kalau kita teliti sejarah, wabah atau ta'un itu terjadi berapa kali dalam sejarah Islam. Jadi kadang-kadang satu peristiwa yang menjadi tanda akhir zaman itu kadang bisa berulang. Tidak hanya sekali. Kecuali tanda-tanda besar seperti datangnya Dajjal, terus kemudian matahari terbit dari barat. Itu hanya memang itu sudah mendekati, itu tanda-tanda yang paling besar. Dan itu tidak terjadi kecuali sekali. Tapi tanda-tanda lain mungkin berulang di beberapa generasi. Ini tidak usah heran. Artinya kan kalau seperti lihat ya kan, Rasul berbicara di hadis yang lain, kasiyat, ariyat, ada wanita yang berpakaian tapi telanjang, itu juga termasuk tanda akhir zaman. Terus yang dia lihat itu apa? Bukan tanda, itu kan yang kita aneh. Kok masih nyari tanda yang lain? Terus yang dia lihat tiap hari itu seolah-olah apa? Bukan tanda kiamat, yang aneh. Masih mau cari tanda lagi, ajib. Ya mudah-mudahan kita dikasih hidayah oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita bersiap-siap termasuk orang yang bersiap. Baik menangi atau tidak menangi, yang pasti kiamat sughra, kiamat kita itu kiamat kecil, itu kematian itu pasti kan pasti. Itu disebut kiamat sughra. Huwallazi asal wadinah liyudul adrikul wal karihal musyrikun. Meskipun orang musyrik itu benci atau tidak senang. Ya. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah mengatakan Allah menampakkan Rasulnya SAW, ya, memenangkan Rasulnya atas seluruh agama. Ya, biar abana min likulli man sami'a annahu haq, yaitu dengan Allah menjelaskan kepada setiap orang yang mendengar agama atau Quran ini bahwa Rasul itu adalah benar, dan atau agama yang beliau bawa adalah benar, dan apa yang menyalahi agama beliau semua adalah agama-agama yang batil. Dan Allah menangkan beliau. Ya, Allah tampakkan, Allah munculkan bahwa seluruh agama seluruh agama syirik itu zaman beliau itu ada ahli kitab, ada kaum ummi, yaitu musyrikin Arab. Dan Rasulullah SAW telah mengalahkan al-ummi, kaum yang ummi, sampai mereka kaum-kaum yang ummi itu daripada orang Arab, musyrikin Arab itu, ya walaupun ada beberapa Kristen Arab, tapi kan yang umum itu kan musyrik, kebanyakan kaum ummi itu. Walaupun ada, kita tidak menafikan seperti yang tadi kita kisahkan tentang Adi bin Hatim itu yang beragama Nasrani dari orang Arab. Tapi umumnya mereka musyrik, menyembah pagan, agama berhala. Ya. Maka Rasul mengalahkan semua daripada kaum ummi itu sampai mereka memeluk Islam. Ada yang memeluk secara sukarela, ada yang terpaksa pertama-tama, tapi kemudian menjadi Islam yang baik. Ya. Dan Rasul sudah merangi ahli kitab Yahudi sendiri, Yahudi Bani Nadir, Qainuqa, Quraidah di Madinah, sampai beliau usir, sampai di Khaybar. Di Khaybar mereka buat ulah lagi sampai Rasul kepung SAW mereka di Khaybar, sampai hanya dicerai-beraikan dari Khaybar zaman Sayyidina Umar, karena zaman Rasul mereka minta ampun dan supaya minta ditetapkan di Khaybar. Maka Rasul mengatakan akrornakum masyi'na, saya tetapkan kamu di sini selama kami mau. Sama Sayyidina Umar, diusir sama Sayyidina Umar, ngeyel. Kok kamu mengusir kami, wahai Umar? Rasul saja kamu mengusir kami. Kamu lupa, katanya Umar. Apa yang Rasul bilang? Oh, itu cuma guyonannya Rasul, katanya dia. Hadza huzalatu min huzalati Abil Qasim. Di Bukhari. Di Sahih Bukhari. Yahudi. Yang paling bodoh itu sekarang yang percaya sama Yahudi. Walaupun Yahudinya Yahudi KW yang di sana itu. Tahu KW 1 apa KW 2 seperti itu. Maka kata Imam Syafi'i, itulah tunduknya mereka kepada Islam. Orang musyrik Allah Rasul kalahkan, orang ahli kitab juga Rasul perangi sampai mereka tunduk kepada Islam untuk membayar jizyah. Fa hadza zuhuru ala dini kullih. Kata Imam Syafi'i, inilah maksud kemenangan Islam atas seluruh agama. Karena agama pada saat itu ada dua, ahli kitab sama musyrik, dan dua-duanya sudah ditundukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada yang membawa ini kepada zaman Rasul, ini yudhiru ala dini kullih, karena dua agama itu sudah dikalahkan secara konsep. Walaupun pemeluknya masih ada, tapi secara konsep agama sudah banyak ditundukkan musyrikin. Bahkan zaman berikutnya maka lebih luas lagi Islam. Ada yang membawa ini kepada akhir zaman, yaitu ketika Nabi Isa turun nanti liyudhiru ala dini kulli. Dan setelah itu baru kembali kepada paling jeleknya masa,
Nauzubillah min dzalik. Kemudian firman Allah SWT itu ayat surat Taubah ayat 31 sampai 33. Lalu firman Allah SWT di surat Taubah ayat 116. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lahu mulkus samawati wal ard, bagi dialah, milik dialah segala ya daripada apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, milik dialah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Innallaha lahu mulkus, sesungguhnya Allah lahu mulkus samawati wal ard. Hanya miliknya kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, dia Maha menghidupkan dan dia Maha mematikan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagi kalian daripada selain Allah daripada wali, penolong atau pelindung, wala nasir, tidak juga ada penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jadi Allah pemilik langit dan bumi, maka dia menghukum menurut apa yang dia mau. Dia menghidupkan, dia mematikan. Nah, itu hak dia. Matikan siapa yang dia kehendaki, menghidupkan siapa yang dia kehendaki. Ya, yang menghidupkan daripada mematikan dalam makna letter luck, yaitu makna mati dan hidup tadi. Yang makhluk untuk mematikan, menghidupkan daripada batin seseorang, hidupkan hatinya, itu mematikan hatinya menjadi dia, membuat dia itu kafir. Waliyadzubillah. Dan tidak ada selain Allah pelindung atau penolong. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Cukup bagi kami Allah, ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pemelihara, ni'mal maula, dia sebaik-baik pelindung, majikan, wa ni'mal nasir, dialah sebaik-baik penolong. Wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertauhid dan bertawakal. Amin ya rabbal alamin. Surah Yunus. Panjang. Boleh lanjut apa? Ya, surat Yunus. Ayat 3 sampai 6. Ya, ayat 3 sampai 6. Itu inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Ini sudah lalu pembahasannya, ya mirip dengan surat Al-A'raf ya, tentang penciptaan bumi dan langit dalam 6 masa. Ya, dalam 6 masa itu sudah dijelaskan di surat Al-A'raf ketika kita menjelaskan surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin. Nah, ini ayat jawahir. Ayat jawahir itu ayat yang menjelaskan tentang siapa Allah, yang menuntun pada ma'rifatullah. Siapa Allah itu? Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah SWT, pencipta kalian, pengatur kalian. Ya. Pengurus kalian, Rabb kalian adalah Allah. Siapa Allah? Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Yang mana dia yang telah mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Walaupun Allah mampu untuk menciptakan sekejap, namun untuk menunjukkan perlahan-lahan. Ya, untuk contoh bagi makhluknya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah berkuasa atas arsy. Kalau kita ikut takwilnya Ahlussunnah, bukan bersemayam tapi dengan, ya walaupun kita takwil bersemayam, istawa 'alal 'arsy, tapi dengan makna yang dia ucapkan dan menurut arti yang dia kehendaki. Laisa kamitslihi syai'. Yudabbirul amra. Dia mengatur segala perkara. Dialah Allah yang mengatur segala perkara. Ya. Ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Tidak ada pemberi syafaat kecuali setelah izin dari Dia. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. Fa'budu, oleh karena Dia Maha Kuasa mengatur perkara, mencipta segala-galanya. Dialah yang memberi izin semua syafaat dari Dia, maka fa'budu, maka oleh karena itu, karena Dia Rabb kalian, penguasa kalian, pencipta kalian, maka sembahlah Dia. Afala tadzakkarun, tidakkah kalian itu mengambil peringatan, pelajaran dari semua itu? Ilaihi marji'ukum jami'an, hanya kepadanya lah tempat kembali kalian seluruhnya. Semua tempat kembali kalian hanya kepada Allah. Wa'dallahi haqqa, ya,
Dan sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Ya. Wa'dallahi haqqan. Janji Allah itu adalah benar. Ya. Maksudnya apa? Ai wa'adakum wa'dal haqqi. Ini wa'adakumullah wa'dal haqq. Wa'dallahi haqqan. Ai wa'ada wa'dallahi haqqan. Yani Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Ini mansub alal masdar. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Sesungguhnya dialah Allah yang memulakan semua penciptaan, kemudian dia yang mengembalikan penciptaan itu. Untuk apa dia kembalikan? Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist. Agar Allah membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan keadilan. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamim. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka naudzubillah syarabun min hamim, minuman daripada air hamim yang panas mendidih. Wa adzabun alimum bima kanu yakfurun, dan azab yang pedih atas dengan apa yang dahulu mereka kufur. Dahulu yang mereka ingkari, yang mereka kufuri. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai dhiya, sebagai sumber cahaya, wal qamara nuran, dan rembulan Allah jadikan daripada cahaya. Qaddarahu manazil, dan Allah tentukan bagi bulan itu manzilah. Posisi-posisi tempat singgah bulan mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Qaddarahu manazila. Ya. Lita'lamu, untuk apa Allah tentukan manazil bagi bulan? Supaya kalian mengerti adadas sinina wal hisab, jumlah bilangan tahun, jumlah tahun, hitungan tahun dan hisab, dan perhitungan waktu. Ya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah mencipta semua itu kecuali dengan kebenaran, bukan karena main-main. Semua Allah cipta karena kebenaran. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yufassil, dialah Allah yang memperinci ayat tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang mengetahui. Ya. Kemudian kita termasuk orang yang mengetahui, memahami. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Sesungguhnya dalam silih bergantinya lail wan nahar, malam dan siang, wa ma khalaqallahu, dan pada apa-apa yang Allah cipta di langit dan di bumi, la ayatin, sesungguhnya dalam semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang merenung terhadap tanda-tanda itu, dia akan menjadi orang yang mengetahui bahwa Allah itu betul-betul Rabb, dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika dia merenung terhadap tanda-tanda kebesaran Allah tadi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadakkarun, mengambil peringatan, sehingga termasuk kaum ya'lamun dan kaum yattaqun, kaum yang mengetahui dan kaum yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ dulu, saya terjemahkan dulu, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut.